Oke, untuk kelas ini sudah sampai di materi terpenoid atau belum ya? Saya sudah mulai masuk terpen belum? Sudah, Ibu. Sudah, cuman belum selesai mungkin ya. Sudah sampai yang di jurnal ini belum ya? Sebentar. Yang di sini sudah belum pemisahan ini? Yang materi ini sudah pernah saya berikan atau belum ya? Gak ada yang ingat. Jurnal ini loh, Belum, Ibu. belum sampai sini ya. Oke. Baik, mungkin masih saya ulang kembali aja untuk yang di pengelompokan. Jadi untuk yang pendahuluannya saya rasa yang minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan sudah pernah. Jadi saya lanjutkan untuk setelah penggolongan. Jadi kalau untuk penggolongan terpenoid, jadi kalau kita di alkaloid kemarin kan tergantung dia itu struktur cincinnya itu apa, maka dia akan disebut sebagai golongan dari cincin tersebut. Misalkan struktur kimianya ada cincin purin, maka dia bisa disebut sebagai alkaloid turunan dari purin. Misalkan seperti itu, purin, piridin, dan sebagainya. Nah, untuk terpenoid, pengelompokannya itu berdasarkan dari jumlah isoprennya. Kita kemarin sudah sempat belajar bahwa isopren itu tersusun dari karbon-karbon yang bentuknya itu bisa diidentifikasi menjadi ekor dan kepala. Ada head sama tail. Seperti ada di gambar yang di bawah ini, di slide yang ini, atau pada gambar sebelumnya, ya, seperti ini. Nah, untuk menghitung golongan terpenoid yang manakah yang sedang kita analisis atau kita identifikasi, atau misalkan kita ini sudah mengisolasi senyawa terpenoid, kemudian kita di tahapan menentukan strukturnya, itu tuh kelompoknya apa. Misalkan kita punya struktur kimia, kita bisa melihatnya berdasarkan rantai karbonnya dengan melihat ada atau tidak kemungkinan isopren. Kalau misalnya mahasiswa lihat, di dalam isopren ini sama sekali tidak ada unsur oksigen maupun hidroksil. Ya, kembali diingat bahwa kalau tidak ada unsur oksigen dan hidrogen, tidak ada OH-nya, berarti sifatnya dia pasti akan non polar atau tidak polar. Ya, jadi harus diingat sehingga hanya dengan melihat struktur, kembali lagi ya, saya selalu tidak capek-capeknya mengingatkan mahasiswa, lihat di struktur kimianya, strukturnya diperhatikan. Suatu struktur kimia yang bentuknya mungkin alifatik ataupun aromatik, tapi dia tidak mengandung unsur OH, kalau dibandingkan dengan struktur kimia lain yang punya gugus OH lebih dari satu atau bahkan satu saja, itu polaritasnya akan berbeda. Yang memiliki OH pasti sifatnya akan lebih polar dan relatif lebih larut dalam pelarut organik, apalagi dalam air. Ya, tetapi yang tidak memiliki unsur hidroksil, nggak punya O, nggak punya H seperti di gambar ini isopren, itu jelas dia tidak bisa larut di dalam air. Kecuali kalau mungkin airnya itu harus dipanaskan. Sehingga metode-metode pemisahan mulai dari metode ekstraksi untuk senyawa-senyawa terpenoid biasanya kalau memang tidak mengandung gugus hidroksil dan dipaksakan tetap menggunakan air untuk mengekstraksi, biasanya yang dipilih adalah dengan pemanasan. Contohnya adalah dengan destilasi uap air contohnya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang lumayan penting, tetapi sekali lagi ya, ketika ada gambar-gambar yang ruwet seperti ini, saya itu tidak minta Anda menghafal, tapi Anda perhatikan dulu. Ya, coba Anda perhatikan yang warnanya krem sama yang warnanya biru. Ya, kalau yang
abu-abu di atas yang glikolisis itu karena kan prekursor atau bahan utama. Jadi bahan utamanya kalau mau memproduksi terpen itu pertama memang melalui jalur glikolisis sampai ketemu asam pirofat dan asetil CoA. Tetapi lewat mana dia pathway-nya? Pathway-nya untuk membentuk suatu terpenoid itu harus melalui jalur yang warna krem yaitu asam mevalonat atau MVA pathway, mevalonic acid pathway dan jalur yang MEP pathway melalui jalur apa namanya? Yang melalui ada dari DMAPP. DMAPP itu adalah dimetil alil fosfat. Jadi penyusun utama kalau mau melalui MVA atau jalur asam mevalonat itu tentunya bahannya ya harus ada asam mevalonat itu sendiri. Ada jalur, ada asam mevalonat, kemudian ada IPP. Itu adalah bahan utama untuk membentuk suatu terpenoid pada golongan sesquiterpen, kemudian sterol dan triterpen. Ya, jadi kan kemarin di penggolongan saya coba review kembali ya biar nggak lupa. Ini adalah penggolongan-penggolongan dari terpenoid, ada mulai dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpenoid. Untuk monoterpenoid, dia memiliki unit isoprennya dua. Ya, contohnya kemarin sudah ada seperti metilegenol misalkan ya. Jadi isoprennya dua, kebetulan isoprennya itu kepala dan ekornya saling tertelangkup sehingga akan membentuk seperti cincin aromatik. Nah, dengan adanya cincin yang tertelangkup dari kepala dan ekor itu akan menyebabkan polaritasnya menjadi rendah dan keelektronegatifannya juga akan makin rendah ya sehingga itu akan berpengaruh terhadap sifat fisik dari metabolit yang dihasilkan. Contohnya di sini ada limonen, mentol, velandren, mirsen, nerol, geraniol, pinen, timol, kamfer dan eukaliptol ya. Nah, untuk yang isoprennya dua masuk ke dalam kelompok monoterpen, sedangkan untuk yang isoprennya tunggal hanya punya satu isopren itu disebut dengan hemiterpenoid. Ada yang di sebelumnya. Nah, ada di sini. Di sini ada klasifikasi berdasarkan unit isopren. Jadi dari jumlah isoprennya bisa diklasifikasikan. Terpenoid yang pertama itu yang cuma punya satu isopren ya. Jadi nanti bentuk ujiannya kemarin kan yang di alkaloid belum saya keluarkan strukturnya. Jadi nanti untuk UAS yang saya keluarkan untuk terpen itu adalah misalkan Anda dapat struktur kimia ya dari suatu golongan terpen misalkan. Saya gambarkan, kemudian nanti Anda bagian menebalkan. Coba sebutkan atau tebalkanlah dari gambar tersebut yang manakah unit isopren. Kemudian Anda menghitung berapa isoprennya dan termasuk ke dalam golongan terpenoid yang mana. Jadi untuk hemiterpen maka dia hanya memiliki satu isopren. Kenapa satu? Ya karena C-nya 5. Kalau C10 berarti isoprennya 2. Karena isopren itu sendiri disusun dari C-nya itu ada 5 dan hanya itu ada 8 dan seterusnya seperti ini. Oke, yang berikutnya kita kembali ke pathway kembali. Jadi di pathway ini ada dua jalur besar untuk memproduksi terpenoid, yaitu jalur MVA dan jalur MIP. Jalur MVA-nya itu adalah jalur mevalonic acid pathway dan jalur methyl erythritol fosfat pathway. Nah, keduanya, both of which produce the five carbon building block. Jadi semuanya itu nantinya akan memproduksi isopren ya. Di sini dikatakan five carbon building block isopentenyl difosfat yaitu IPP. Coba Anda perhatikan gambar IPP yang ada di warna krem, di bawahnya warna krem itu, di bawahnya MVA pathway, di situ ada IPP. IPP itu kalau Anda perhatikan, kalau difosfatnya ya difosfatnya dihilangkan, maka dia hanya menjadi isopentenyl atau dengan kata lain isopentenyl di sini adalah isopren. Ya, jadi kenapa kok dia bisa menjadi terpenoid? Ya, ketika
difosfatnya itu akan dipotong, jadi dihidrolisis sehingga yang tersisa ada isofentanil. Isofentanil itu dengan kata lain adalah isopren, yaitu C5H8. Itu untuk yang jalur MVA. Nah, jalur MVA sendiri nantinya dari tahapan seperti ini, yang isoprennya satu, ini dia bisa memproduksi sesquiterpen, kemudian sterol dan triterpen. Ya, jadi yang melalui jalur ini tidak semua terpenoid, melainkan hanya tiga jenis, yaitu sesquiterpen, sterol, dan triterpen. Nah, sedangkan yang melalui jalur metil eritritol fosfat, yang warna biru di sebelah kanan, itu dia akan memproduksi atau menghasilkan monoterpen, triterpen, dan tetraterpen. Nah, mungkin ada yang melihat, loh triterpen kok bisa melalui dua jalur, Bu? Iya. Ya, baik MVA maupun MEP itu kan dua-duanya bisa menghasilkan isopren. Tetapi kita tinggal ingat kembali yang ada di sini. Triterpen itu C-nya kan 30. Berarti dia butuh berapa isopren untuk membentuk triterpen? Ada yang tahu? Ada berapa isopren dalam triterpen? 6 Ibu. Yang menjawab siapa? Alifta Salsabila. Ada 6. Ya, jadi kalau melalui pathway mevalonic acid maupun maupun yang metil eritritol itu tetap nantinya akan terbentuk 6 isopren. Nah, coba Anda perhatikan pada bagian IPP dan DMAPP. IPP kalau kita perhatikan itu sebenarnya kan perbedaannya dengan yang di MEPP itu kan hanya pada ikatan rangkapnya ya. Kalau ikatan rangkapnya si IPP itu ada di C nomor nomor satu ya, di CH2 itu nomor satu. Kemudian atau mungkin kalau kita menghitungnya dia sebagai alkil maka dia menjadi C nomor 2. Sedangkan kalau yang di DMAPP ikatan rangkapnya itu ada di C nomor 3. Bedanya hanya di situ saja. Tetapi ketika nanti ada di fosfatnya itu nanti putus, maka bisa akan membentuk senyawa-senyawa seperti monoterpen, diterpen, dan triterpen. Sebenarnya sama aja. Yang terbentuk dari MEP sama IPP itu, sama MVA maksudnya, MVA maupun MEP itu sama-sama menghasilkan isopren. Ya, makanya di situ di keterangan the pathway, terpenoid biosynthesis utilize two main pathway, yaitu the mevalonic acid pathway dan the methyl erythritol phosphate pathway, di mana keduanya akan memproduksi 5 carbon building block. Jadi dua-duanya itu sebenarnya sama, intinya yang dihasilkan itu pasti isopren. Hanya saja ketika posisi ikatan rangkapnya berbeda, maka yang dihasilkan juga akan berbeda. Ya, kenapa kok yang di apa namanya yang di DMAPP itu kok dimetil alil ya? Karena dia CH3-nya ada dua, sedangkan kalau yang di mevalonic acid jalur MVA itu CH2-nya ada satu dan satu CH3 karena di situ ada ikatan rangkap sehingga namanya bukan bukan dimetil melainkan isopentenil ya. Jadi dihitung dari jumlah C-nya, C7-nya itu yang dihitung. Nah, kembali lagi untuk jalur biosintesis ini sekali lagi ini ya ini penjabaran dari gambar tadi ya yang strukturnya panjang itu sekali lagi tidak perlu Anda hafalkan. Yang Anda hafalkan cukup isopren itu kayak apa gambarnya, mana kepala, mana ekor. Kemudian nanti kalau terpenoid itu dia di triterpen misalkan dia ada berapa isopren itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang yang fokus kita yang paling penting adalah di fitokimia itu adalah kita bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam tanaman berikut dengan metode pemisahan dan pemurniannya. Kan kita itu sebenarnya, kalau mungkin Anda baca kembali di RPS yang saya posting di Oasis itu ya, kalau Anda bisa akses, anda baca bahwa kita itu topik pentingnya adalah ketika kita mempelajari metabolit seperti alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin, saponin,
terpenoid, dan sebagainya. Inti yang kita pelajari tidak hanya mengenal siapakah metabolit-metabolit itu, tapi bagaimana mengambilnya dari suatu tanaman kemudian diturunkan menjadi suatu ekstrak kental dengan komposisi yang sangat luar biasa bervariatifnya, hanya kemudian Anda harus memisahkan menjadi satu senyawa saja. Ya, dalam hal ini yang saya berikan adalah yang terpenoid. Kalau yang kemarin alkaloid, artinya dari yang tanaman, misalkan Anda mengambil daun gitu ya, eh, daun sirsak misalkan, daun sirsak dengan pohonnya yang demikian, kemudian Anda harus melakukan ekstraksi dan terakhir Anda harus bisa menemukan satu senyawa aktif saja dari tanaman sirsak tersebut. Nah, ini di sini ada suatu jurnal yang akan saya review. Di sini dikatakan first step-nya adalah mengekstraksi sampel. Sampelnya di sini adalah temu ireng ya, atau temu hitam, atau Curcuma aeruginosa. Di sini dengan cara diekstraksi dengan menggunakan solvent yang sesuai untuk masing-masing. Di sini maksudnya heksan, etilasetat ini adalah untuk teknik kromatografinya. Sedangkan untuk teknik awal untuk mengekstraksi plant materialnya, di sini yang dipakai adalah maserasi menggunakan etanol 70%. Coba Anda perhatikan bagan yang ada di PowerPoint-nya ya. Nah, dari Curcuma aeruginosa powder kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%, sehingga diperoleh ekstrak yang viscous atau ekstrak kental dengan rendemen 22%. Selanjutnya dilakukan pemisahan atau sequential fractionation, yaitu dengan menggunakan heksan, menggunakan etilasetat, dan menggunakan etanol, dan juga hasil akhir ternyata diperoleh residu yang tidak larut kepada ketiga jenis pelarut sebelumnya. Nah, cara ini sama seperti yang mungkin Anda praktikkan ya. Jadi kita menggunakan metode cair-cair ataupun ekstrak cair dengan menggunakan eh, varian pelarut ya, varian pelarut mulai dari yang non polar hingga yang polar. Kemudian setelah kita mendapatkan fraksi, kebetulan di sini didapatkan 4 fraksi dari prosedur ekstraksi padat cair dengan cara triturasi. Dari prosedur tersebut, ethanol fraction atau EF itu ternyata dilakukan pemisahan kembali dengan menggunakan VLC gradient elution dengan heksan dan etilasetat menggunakan perbandingan yang variatif mulai dari 100 banding 0 atau 100% heksan hingga 0:100 etil asetat dan metanol 100%. Kelas ini praktikumnya hari apa ya? Kelas A itu praktikumnya hari apa? Hari Sabtu, Hari Bu. Sabtu. Sabtu ada yang Dua-duanya hari Sabtu. Maksudnya satu kelas menjadi hari Sabtu semua. Tidak, Ibu. Satunya hari Kamis. Kamis. Oh, ada yang di Rabu, ada yang di Rabu juga. Untuk kelas D hari Kamis, Ibu. Kamis. Berarti yang di kelas ini, yang sekarang ikut teori ini, ada di Kamis dan Sabtu saja praktikumnya. Iya, Ibu. Iya, Oke, Ibu. oke. Sudah sampai di pemisahan apa? Praktikumnya sampai pemisahan, sudah sampai fraksinasi atau baru diekstraksi saja? Baru diekstraksi, Bu, cara panas. Oh, belum ke fraksi ya? Yang pakai Sama. corong pisah cair-cair belum? Belum, Ibu. Itu yang hari Kamis atau yang Sabtu? Yang belum vaksinasi? Hari Sabtu belum. Yang Kamis berarti sudah? Yang Kamis ada yang sudah vaksinasi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Tapi masih masih udah selesai tapi belum di KLT itu. Sudah pekat? Sudah diuapkan pelarutnya? Sudah. Oh, berarti tinggal KLT aja. Itu pakai cara cair-cair atau padat cair?
Kelompok saya pakai cair-cair, Ibu. Ada yang pakai padat cair, kelompok lain ada yang pakai padat cair yang sudah vaksinasi. Apa satu kelas semuanya pakainya cair-cair? Pakai corong pisah semua? Ya, Ibu. Oh, pakai cair-cair semua. Itu yang kelasnya Bu Vita atau Bu Rosa ya? Ibu Vita, Ibu. Bu Oh, Bu Vita. Vita. Oke. Untuk yang cara di bagan ini, kebetulan ini adalah cara padat cair ya. Jadi saya tidak menampilkan yang cair-cair karena itu saya rasa kalau cair-cair kelemahannya itu nanti hasil KLT-nya kurang lebih akan nyaris sama semua. Dan kalau misalkan Anda pakai sampel ekstraknya lebih dari 10 gram, Anda harus membutuhkan banyak pelarut. Sehingga corong pisahnya harus pakai corong pisah yang besar. Karena kan kita biasanya pakainya 1:10 untuk gojok di dalam corong pisah itu. Sehingga kalau cair-cair biasanya saya kurang suka memakai cara cair-cair itu karena yaitu tadi kita butuh pelarutnya banyak. Sedangkan itu juga kita membutuhkan tenaga untuk menggojok juga corong pisahnya. Kalau untuk vaksinasi dengan cara padat cair seperti yang ada di hadapan Anda ini relatif sederhana karena kita cuma ngaduk-ngaduk di dalam beker gelas saja. Ya, oke lah itu nggak masalah itu tergantung preference dari pengampu-pengampunya masing-masing ya. Tapi sekarang yang perlu Anda perhatikan adalah mengapa kok eh, dari bagan ini yang dilanjutkan untuk dipisahkan dengan metode VLC gradient itu adalah yang EF atau ethanol fraction. Kenapa kok nggak ngambil ethyl acetate fraction? Kenapa nggak ngambil hexane fraction atau insoluble fraction? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Punya angen-angen atau mungkin ya hanya menduga-duga gitu. Kira-kira kenapa kok yang diambil harus yang ethanol fraction? Silakan. Saya nggak perlu nunjuk ya. Silakan bisa berpendapat saja. Ada yang tahu bagaimana cara dia peneliti ini menentukan kenapa kok yang disasar, yang menjadi sasaran kok malah ethanol fraction, bukan fraction yang lainnya? Devinta Intan, kira-kira bagaimana kalau menurut Devinta? Kira-kira kenapa kok di penelitian itu kok yang diambil kok malah ethanol fraction untuk dipisahkan dengan menggunakan kromatografi vakum cair? Mungkin pelarut awalnya itu etanol, Ibu. Gimana? Untuk pelarut awalnya itu etanol, makanya yang diambil etanol. Kalau misalkan yang diambil adalah sama dengan pelarut yang awalnya, itu justru tidak akan bisa terpisah. Karena gini, coba Anda perhatikan ya semuanya saja. Ini kan dia memisahkan mulai dari heksan, etil asetat, etanol, dan insoluble fraction. Kira-kira, saya juga akan minta pendapat mahasiswa ya tentang ini. Kira-kira kalau misalkan yang diambil adalah etanol fraction, apakah kira-kira profil KLT-nya akan tetap sama dengan yang ekstrak awal? Kalau misalnya seperti pendapatnya Devinta tadi, jadi diambil ethanol fraction karena kan sama dengan pelarutnya yang pertama. Senyawanya kira-kira sama atau berubah, Dewinda? Sama, Ibu. Senyawanya sama. Saya pengen dengar jawabannya Asmita Aulia. Kalau di KLT, ekstrakmu yang di atas itu di bagan, itu kan ada itu viscous ekstrak, itu kan di KLT ditotol. Kemudian yang ethanol fraction ditotol. Kira-kira profilnya akan sama atau tidak? Asmita, bagaimana pendapat Anda? Sama, Ibu. Sama. Saya mau dengar satu pendapat lagi. Kalau jawabannya masih sama, berarti Anda tidak paham apa itu fraksinasi. Arimbi, jawabannya bagaimana Arimbi pendapat Anda? Arimbi mana? Nggak ada. Saya, Ibu. Ya, gimana?
Kalau viscose ekstrak ditotolkan, kemudian dibandingkan dengan ethanol fraction, kira-kira senyawanya sama apa beda? Hasil KLT-nya. Beda Ibu. Berarti. Beda. Kenapa kok bisa beda? Ya kan jawabannya kalau nggak beda sama, ya kan harus punya prinsip dong Anda. Kenapa kok bisa beda? Amara Maharani, bagaimana jawaban Anda? Tidak sama. Tidak sama. Kira-kira apa yang menyebabkan? Atau mungkin kira-kira gimana? Atau gini deh, kalau misalnya viscose ekstrak ditotolkan, kemudian ethanol fraction ditotolkan. Anda kan sudah pernah lihat KLT ya. Kalau KLT-nya Anda bagus, maka akan ada pemisahan bunder-bunder, noda-noda gitu kan. Itu kalau bagus. Kalau nggak bagus pemisahannya berarti kan akan tailing saja mengekor dari bawah sampai atas kan begitu. Nah, seandainya anggaplah saja totolan Anda itu bagus sehingga terpisahnya kelihatan senyawa-senyawanya. Antara viscose ekstrak dengan ethanol fraction, mana yang nodanya akan terlihat paling banyak? Atau kalau misalkan sama persis, tapi kan tadi barusan jawabannya kan berbeda ya, Amara tadi ya. Kalau berbeda, kira-kira manakah yang profil KLT-nya, senyawanya, itu totalannya paling banyak? Yang ekstrak atau yang ethanol fraction yang totalannya paling banyak? Amara, mana Amara ini? Nggak ada ya Amara ya? Hilang atau menghilang? Ada Ibu. Ada, masih ada. Iya, gimana kira-kira? Yang totalannya kira-kira banyak, yang ekstrak atau yang fraksi? Kan Anda bilangnya beda profilnya. Yang ekstrak. Ekstrak. Sudah pernah KLT? Ekstrak sama fraksi atau sudah pernah lihat di jurnal? KLT-nya ekstrak sama fraksi itu beda apa enggak? Sudah pernah lihat belum di jurnal? Hmm. Belum. Oke. Oke, Yang ekstrak. gimana? Gimana Amara? Ada yang ekstrak, kalau yang fraksi belum. Belum. Oke, fraksinya belum. Oke, sekarang Anda perhatikan ya. Waktu awal saya memberikan di teori, saya sempat membicarakan tentang prinsip polaritas. Ya, sekarang kalau ada suatu pelarut yang non-polar, itu senyawa yang tertarik apa kira-kira? Ayo, sulfide dislike itu loh. Sulfide dislike itu apa? Ini kan bukan mata kuliah saya aja toh, kan farmasetik ya ada no, ya ilmu kelarutan piye ta? Ih, ayah nih. Ayo jawab salah satu. Terus siapa yang berani menjawab? Kalau pelarutnya heksan nonpolar, yang tertarik senyawanya apa? Nyawanan. Siapa Devinta ya? Apa Devinta? Kalau pelarutnya nonpolar, maka yang tertarik senyawanya juga nonpolar. Iya, nonpolar. Nah, sekarang kan Anda lihat coba di bagan. Ada heksan, ada etilasetat, ada etanol, dan insoluble. Itu kan berarti penerjemahannya akan seperti ini. Yang heksan itu adalah senyawa yang tertarik nonpolar. Yang di etilasetat senyawa yang tertarik adalah yang semipolar. Yang etanol itu berarti kan senyawa yang polar. Dan yang insoluble berarti senyawanya tidak larut di ketiganya. Kemungkinan besar dia polaritasnya paling tinggi. Kan begitu menerjemahkannya. Nah, sekarang yang menjawab profilnya itu sama, artinya ekstrak yang tidak dicampur heksan, etilasetat, dan etanol dengan ekstrak yang sudah digojok pakai etanol itu kan kamu anggap sama. Lah terus senyawa yang larut heksan dan larut etilasetat menurut kalian dikemanakan? Lah kan dia udah hilang sama heksan dan etilasetat. Kok bisa jawab profilnya sama? Berarti Anda tidak paham fraksinasi itu apa. Sekarang Anda ingat-ingat semuanya ya. Dan saya akan menanyakan di setiap kali pertemuan. Anda harus ingat, fraksinasi itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan
komponen dari senyawanya berdasarkan pelarutnya yang digunakan. Jadi kalau pakai heksan, berarti ya senyawa yang nonpolar akan hilang bersama heksan. Yang etilasetat, ya senyawa yang semipolar akan hilang. Dan yang ada di fraksi etanol hanya senyawa polar. Kok bisa-bisanya Mbak jawab KLT ini sama? Yang jawab sama itu salah semua. Ya pasti beda, kan sudah hilang. Yang sama heksan ikut heksan, etilasetat ikut etilasetat. Lah padahal yang di viskus ekstrak, semua senyawanya masih berkelompok, ngumpul semua. Yang fraksi kan sudah dipisah-pisah masing-masing. Ya jelas beda dong, harus sederhana. Sekarang saya mau ngerandom mahasiswa, ya, karena ini saya terbukti di yang praktikum hari ini. Si kelas apa ini tadi? Teorinya kelas C, praktikumnya di hari Rabu. Sudah saya jelaskan sampai nggak karu-karuan, tetapi saya minta ngulang nggak paham. Sekarang saya mau nunjuk mahasiswa, saya mau minta disebut dijelaskan kembali. Berlian indah. Jadi apa tujuannya fraksinasi? Tujuannya untuk menyederhanakan komponen senyawa menurut pelarutnya. Ya, berarti Memisahkan senyawa organik menurut kepolaran. ya, berarti kalau misalkan dipisahkan seperti itu, apakah KLT-nya viscose extract dengan ethanol fraction itu akan sama profilnya? Berbeda. Berbeda. Oke, saya random lagi mahasiswa yang lain. Afrilia Dwi R. Afrilia, coba apa tujuannya dilakukan vaksinasi? Fraksinasi ini bertujuan untuk menyederhanakan komponen senyawanya berdasarkan pelarut. Berarti kalau misalkan di KLT, beda antara ekstrak dan etanol fraction, apakah profilnya akan sama? Berbeda. Berbeda. Siapa yang profil senyawanya akan lebih sedikit totalannya? Ekstrak atau fraksi? Fraksi. Fraksi. Ya, karena kan sudah didefinisikan, menyederhanakan. Artinya kalau tadinya totalannya ada 20, ya, di viscous ekstrak totalannya ada 20, maka yang di heksan, ini anggaplah contoh ya, dari 20 tadi ada 3 yang ikut heksan. Lalu sudah sederhana, 20 menjadi 3. Kemudian ada 10 yang ikut kepada etil asetat. Sederhana kan, tadinya 20 menjadi 10 di EA. Kemudian yang ikut ke ethanol fraction ada, katakanlah ada 5 misalnya. Yang sudah berbeda kan, dan sisanya adalah yang masuk ke insoluble fraction. Harusnya seperti itu. Maka nanti waktu Anda praktikum di fraksinasi, Anda bisa buktikan teori ini, apakah hasil KLT antara ekstrak. Jadi nanti kalau KLT ekstrak, sebelah kiri harus ekstraknya ya. Sebelah kiri ekstraknya, di sebelah kanannya nanti ada fraksi yang nonpolar, kemudian diikuti yang semipolar dan polar ya. Itu seperti itu. Baik itu nanti Bu Vita, Bu Rosa yang menjelaskan, teorinya yang benar adalah yang seperti ini. Ya, ekstrak sebagai pembanding, karena kan Anda mau lihat yang totalannya 20 itu nanti menjadi makin sederhana enggak? Sesuai dengan pelarutnya. Kalau makin sederhana berarti Anda sudah tepat melakukan pemisahan. Tetapi berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil yang sudah dilaporkan, baik itu oleh mahasiswa maupun penelitian yang di jurnal-jurnal, hampir semua metode cair-cair, kalau di KLT hasilnya itu tidak berbeda nyata dengan ekstraknya. Artinya yang dikatakan tadi fraksinasi itu untuk menyederhanakan komponen tidak terjadi pada hasil ekstraksi cair-cair. Sangat banyak sekali senyawa-senyawa yang terjadi overlapping. Artinya di ekstraknya masih muncul, tapi di fraksinya kok masih ada. Padahal harusnya kalau di ekstraksinya ada, harusnya kan di fraksinya sudah mulai menghilang. Ya, seperti yang di heksan mungkin senyawanya hanya muncul yang nodanya di atas saja, yang RF-nya tinggi. Atau mungkin yang ethanol fraction hanya senyawa-senyawa yang polaritasnya tinggi itu masih muncul di bawah. Ya, harus seperti itu nanti kalau fraksinasi. Jadi harus Anda amati. Jadi totalannya nanti untuk fraksinya noda yang terjadi adalah dari atas sampai ke bawah. Itu yang benar. Tetapi kalau misalnya terjadi bahwa
Bu, ini antara totalan ekstrak saya dengan fraksi-fraksi cair-cair kok ternyata nggak ada bedanya. Padahal di teori kan katanya Bu Dia menyederhanakan. Apakah cara kita yang salah atau bagaimana? Tidak, ya. Memang tidak sepenuhnya kesalahan mahasiswa. Bukan kesalahan kita sebagai peneliti. Tetapi overlapping senyawa itu dikarenakan pemisahannya bukan terjadi oleh pelarut yang sesuai. Jadi seperti di bagan ini kan ada heksan, etilasetat, sama etanol. Heksan itu memang secara teoritis dia hanya mengisolasi atau memisahkan senyawa yang nonpolar. Tetapi sekali lagi seperti terpen tadi ya, terpen tadi Anda perhatikan, terpenoid tadi kan terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan jumlah isoprennya. Ya, sepakat seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya kalau prinsipnya seperti itu, terpenoid yang tidak punya OH, mestinya dia kan sifatnya nonpolar semua. Ya, sifatnya nonpolar semua, nggak larut di dalam air. Tetapi kalau misalkan saya tanya ke mahasiswa, antara monoterpen dan triterpenoid, manakah yang paling polar? Ada volunteer yang mau menjawab tanpa ditunjuk atau harus ditunjuk? Ananda Satria? Iya, Ibu. Ya, kalau kita bandingkan sekarang antara monoterpen dan triterpen, manakah yang lebih polar? Monoterpen, Ibu. Mono, monoterpen. Oke, saya mau dengar sekali lagi satu mahasiswa. Alia Senja, kira-kira mana yang lebih polar, monoterpen atau triterpen? Monoterpen Ibu. Apa? Monoterpen. Monoterpen. Kenapa monoterpen lebih polar daripada triterpen? Ya, biasa seperti ini ya. Kalau misalkan sudah ada yang menjawab benar, yang kedua pasti beo, kayak burung, tinggal diikutin aja gitu. Tapi pasti tidak tahu alasannya. Balkis, jawaban monoterpen itu sudah benar. Ya, Ibu. Ya, kira-kira kenapa kok monoterpen dikatakan lebih polar dibandingkan triterpen? Karena monoterpen memiliki 10 atom karbon, sedangkan triterpen memiliki 30. Jadi lebih banyak triterpen, Ibu. Ya, betul sekali. Ingat ya, yang di pertemuan sebelumnya, semakin panjang rantai karbonnya berarti kan polaritasnya makin rendah. Lah kalau C-nya cuma 10, cuma punya dua isopren, berarti kan dia lebih polar. Alasannya kan cuma itu, sesimpel itu loh. Jadi Anda nggak usah berekspektasi macam-macam, pokoknya lihat struktur. Anda lihat strukturnya makin rumit, banyak karbonnya, udah pasti dia nggak polar itu. Tapi kalau mungkin cuma punya cincin satu, atau mungkin karbonnya hanya 5, kemudian pembandingnya adalah yang karbonnya sampai puluhan, ya udah pastilah dia pasti yang sedikit itu adalah yang paling polar. Nah, kembali lagi dari kasus seperti ini, artinya terpenoid pun itu punya bagian senyawa-senyawa yang nonpolar dan bagian-bagian yang sedikit nonpolar. Artinya dia masih punya sifat semipolar. Nah, yang punya sifat semipolar ini dia bisa katut ke dalam etil asetat. Sehingga ketika Anda KLT, gambarnya itu akan tetap sama. Karena dia terpisah di heksan dia masuk, di dalam etil asetat dia juga masuk. Sehingga terjadi overlapping di sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan waktu KLT fraksinya, ketika fraksi Anda KLT itu ternyata sama persis ya, biasanya yang sama itu adalah di daerah ekstrak dengan ethanol fraction. Itu biasanya yang sama persis, sehingga kadang mahasiswa itu yang masih bingung, loh kok sudah difraksinasi kok sama aja, padahal kan harusnya totalannya jadi lebih sedikit berdasarkan teori. Yaitu tadi, tetap kembali lagi ke prinsip polaritas. Ada bagian-bagian senyawa yang membuat dia memiliki sifat yang sedikit polar, sehingga dia hanya ikut kepada yang pelarut non-polar, dan ada senyawa-senyawa yang punya gugus-gugus fungsi yang membuat dia memiliki sifat polar, sehingga dia hanya terlarut dalam pelarut yang polar. Ya, jadi itu prinsip. Kalau prinsip itu sudah Anda pegang, mau saya tanya Anda, saya minta bandingkan. Coba bandingkan monoterpen yang punya C10 dengan flavonoid yang punya C20, mana yang polar? Harusnya itu sudah paham.
Flavonoid mau sebanyak apapun karbonnya, serumit apapun cincinnya, tapi dia punya hidroksil sangat banyak sekali dan punya keelektronegatifan yang tinggi sehingga mau nggak mau dia pasti akan lebih polar bila dibanding monoterpen yang tidak punya sama sekali OH tapi C-nya sedikit. Ya, itu prinsip. Pokoknya selama prinsip itu Anda pegang, senyawanya apapun, saya tunjukkan gambar apapun, pasti Anda paham. Selama dia punya OH, pasti dia larut air, pasti polar. Udah itu pasti jawabannya. Nah, kembali lagi kepada bagian ini, pertanyaan tadi kembali lagi, kenapa yang dipilih oleh peneliti ini adalah yang ethanol fraction dan bukan fraction-fraction yang lain? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah berhubungan dengan judul figur atau keterangan gambar. Coba Anda perhatikan, figur 3, Bioassay Guided Isolation of Sesquiterpene from Curcuma aeruginosa rhizome. Ya, artinya peneliti menggunakan teknik bioassay guided isolation untuk memisahkan senyawa metabolit atau active compound ya, yang terlihat di bawah itu adalah senyawa aktif. Sebenarnya ada kata-kata active compound ini di sini sudah merupakan clue atau petunjuk ya. Nah, untuk mengisolasi atau memisahkan suatu senyawa bioaktif dalam tanaman, itu kita memiliki dua jalan ya, atau dua metode besar. Boleh dilakukan salah satu ketika kita mengisolasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama adalah dengan cara bioassay guided isolation atau isolasi yang dipandu dengan uji biologis. Itu cara yang pertama, ya, bioassay guided isolation. Cara yang kedua adalah dengan phytochemical approach, yaitu dengan cara pendekatan fitokimia. Ada dua. Kedua cara ini tergantung dari kebutuhan kita. Ya, kalau kita pengennya mendapatkan isolat murni yang aktif terhadap uji aktivitas biologis tertentu, dalam hal ini di bagan, karena judulnya adalah S antioksidan, berarti diharapkan dari pemisahan ini menghasilkan senyawa yang aktif sebagai antioksidan. Ya, nah kalau tujuan kita adalah dapat senyawa aktif antioksidan, maka setiap tahap pemisahan mulai dari ekstrak, kemudian fraksinasi padat cair, kemudian fraksinasi dengan vakum cair, itu harus dipandu dengan suatu uji biologis, uji antioksidan. Sehingga di setiap tahap nanti dia akan bisa menemukan di manakah tempat berkumpulnya senyawa aktif. Jadi, kalau Anda nanti baca jurnalnya lengkap, silakan boleh di-download. Kalau khawatir itu saya keluarkan lagi. Karena itu tidak berhasil ketika saya keluarkan jurnal alkaloid, mahasiswa nilainya berantakan, jarang yang ada nilai 50. Ya, boro-boro kok 100, yang 50 aja jarang. Padahal jurnalnya kan sama persis dengan yang saya keluarkan di materi. Yang bawang dayak itu kan saya nggak rubah jurnalnya. Gambar-gambarnya saya nggak rubah juga. Anda tinggal memahami jurnalnya aja. Silakan nanti di-download jurnalnya, kemudian Anda baca bahwa yang dilakukan oleh peneliti ini, viscose extract dan hexane fraction, ethylacetate fraction, ethanol fraction, dan insoluble fraction itu semuanya diuji antioksidan. Dari 5 sampel, ya, sampel ekstrak dan keempat fraksi, kemudian dipilih manakah fraksi yang memiliki aktivitas uji antioksidan paling kuat. Ternyata setelah diuji yang paling kuat itu adalah fraksi etanol. Maka dari itu terjawablah pertanyaan kenapa kok yang dipilih oleh si peneliti itu adalah etanol fraksi atau EF. Kenapa kok dilanjutkan VLC gradien? Kenapa kok nggak heksan? Kenapa nggak EA yang di VLC? Kenapa malah etanol fraksi? Karena di fraksi etanol itulah yang paling aktif dengan uji biologis antioksidan. Jadi jawaban yang kalau ini pelarutnya sama dengan awal itu tidak tepat ya. Karena kalau pelarutnya sama dengan awal kan senyawanya sudah terbagi-bagi terpisah-pisah sebenarnya. Udah beda senyawanya mestinya. Ya, secara teori demikian. Nah, kemudian dari tahapan pemilihan fraksi yang paling aktif dipilih EF, berikutnya EF-nya dilakukan pemisahan kembali dengan menggunakan kromatografi cair vakum. Nah, kromatografi cair vakum ini pemisahan yang relatif lebih smooth ya, lebih halus pemisahannya dibandingkan dengan menggunakan kromatografi kolom gravitasi.
Nah, untuk metode pemisahan KKG dan KCV, yaitu kromatografi kolom gravitasi maupun kromatografi cair vakum, ini nanti yang akan dikerjakan Anda setelah misalkan pakai corong pisah. Jadi setelah pakai corong pisah, nanti Anda kan ketemu fraksi-fraksi itu. Apakah diuji biologis, Bu, untuk menentukan mana yang mau di KKG atau KCV? Tidak. Ya, kita tidak memungkinkan waktunya untuk menguji biologi sehingga nanti mahasiswa akan dipandu oleh pengampu masing-masing menentukan fraksi mana yang akan dipilih untuk dilanjutkan ke tahapan kromatografi. Ya, kalau untuk kelas saya menentukan manakah yang diisolasi mahasiswa, manakah yang di KKG dan KCV oleh mahasiswa berdasarkan profil KLT-nya. Untuk profil-profil KLT yang menjanjikan, khususnya senyawa-senyawa yang terpisah di bawah lampu UV 254, biasanya akan saya anjurkan mahasiswa untuk melakukan pemisahan. Biasanya seperti itu. Atau menggunakan pendekatan yang randomnya paling besar. Misalkan, heksan fraction cuma dapat 0,3. Etil asetat fraction cuma dapat 0,5. Kemudian etanol fraction dapat 1 gram. Insoluble fraction mendapatkan 2 gram. Biasanya saya akan menyasar fraksi etanol yang 1 gram, karena itu dianggap cukup banyak. Sehingga Anda perlu pahami masing-masing rendemennya di sini kalau mau menggunakan teknik pendekatan fitokimia. Jadi yang akan kita lakukan di lab bukan teknik bioassay guided isolation, melainkan teknik yang phytochemical approach. Ya, jadi pakai teknik yang kedua. Artinya, pemilihan sampel yang akan dipisahkan dengan teknik kromatografi sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan arahan atau panduan dari pengampunya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke VLC gradient elution. Di sini dikatakan untuk VLC yang digunakan dengan teknik pelarut gradien yang akan menurun polaritasnya mulai dari heksan 100%, kemudian dilanjutkan dengan gabungan keduanya ya, mungkin heksan dengan etil asetat 9:1, 8:2, 7:3, dan seterusnya. Sehingga setelah selesai kombinasi heksan dan etil asetat dilanjutkan dengan etil asetat 100% tanpa penambahan heksan. Berikutnya setelah etil asetat ditambahkan yang terakhir adalah pelarut metanol 100% tanpa adanya kombinasi heksan dan etil asetat. Artinya yang ditambahkan metanol itu adalah fase yang paling polar di antara fraksi-fraksi sebelumnya. Nah, dari hasil VLC gradien, si peneliti ini mendapatkan total 12 subfraksi. Ya, kalau tadi asal induknya adalah fraksi etanol, maka anak-anaknya etanol itu dia punya 12 subfraksi dengan metode KCV. Nah, kemudian dari 12 subfraksi tadi, oleh si peneliti ini dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok A, B, C, D, E, dan F. Menjadi 6 kelompok ya. Ada F, E, F, A, E, F, B, dan seterusnya. Nah, 1 sampai 3 itu adalah subfraksi yang memiliki profil KLT mirip dikelompokkan. Jadi nomor 1 sampai 3 itu ternyata mirip dikelompokkan menjadi EFA. EFB itu ternyata nomor profil KLT nomor fraksi subfraksi nomor 4 sampai dengan 6 sama, 4, 5, dan 6 digabung dan seterusnya sehingga di subfraksi EFF itu adalah fraksi nomor pelarut nomor 12 yaitu pelarut metanol 100%. Nah, berikutnya apa yang dilakukan kok bisa yang disasar untuk pemisahan preparatif TLC 2 kali adalah yang EFA. Ada yang bisa menjawab? Cluenya sama seperti yang tadi. Bagaimana cara menentukan fraksi atau subfraksi yang dipisahkan itu pakai apa? Kok bisa peneliti ini hanya memilih EFA yang kelompok 1 sampai 3? Kenapa dia nggak memilih yang D, E, atau F dan yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Pakai apa dia? Kok bisa dia menentukan hanya EFA saja? Asiba Meika, Iya, kalau Ibu. Anda memperhatikan, ya gimana? Silakan. Asiba, mana? Saya, Ibu. Ya, gimana?
Kenapa kok peneliti ini bisa menyasar atau menarget EFA untuk dipisahkan lebih lanjut? Apa yang dilakukan dia? Pakai apa dia? Ayo, nggak merhatikan ini berarti tadi. Kan sudah tadi. Yang di bagian yang atasnya tadi loh terhadap heksan, EAF itu kan sudah dilakukan sama penelitinya. Kan coba diulang lagi di tahap paling bawah. Agnia, Agnia Mardatila. Apa yang dilakukan oleh peneliti tersebut? Kok bisa dia menarget EFA? Nggak merhatikan juga. Sudah ada di judul figur loh padahal. Nggak perhatikan kamu berarti. Arya Adiputra. Silakan dijawab Arya. Dari Ibu tadi apa Ibu? Hah? Kenapa? Bisa diulang pertanyaannya tadi Ibu? Kamu melihat bagian di depan itu enggak di PPT itu? Itu kan yang dipilih EFA. Yang saya tanyakan itu, kenapa yang dipilih EFA kok bukan yang lain? Kan sama kayak pertanyaan sebelumnya. Yang di atas tadi bagannya itu, yang bagan HF, EAF, EF, IF, kan dia milih EF. Nah, sekarang dia kok kenapa kok bisa milih EFA yang dilakukan apa? Alfiano, apa yang dilakukan oleh si peneliti tersebut sehingga dia kok kenapa bisa menyasar EFA? Mungkin menggunakan vaksinasi. Apa? Vaksinasi. Loh, ini fraksinya yang saya tanyakan. Kan dia belum melakukan, dia sudah punya fraksi, terus mau dipisahkan lagi. Bagaimana cara dia menentukan gitu loh, memilih kok EFA? Tadi kan di atas sudah saya jelaskan toh. Kenapa dia bisa memilih EF? Karena dia menggunakan teknik dia melakukan ini. Nah, sekarang saya ulang lagi pertanyaannya. Yang bawah itu kok memilih EFA itu kenapa? Coba Anake. Apa yang dilakukan oleh si peneliti ini? Kok bisa dia menyasar hanya EFA? Kan sama caranya dengan ketika dia menyasar EF ethanol fraction. Pakai apa caranya? Pakai kloroform. Kok kloroform mana? Tulisannya kloroform aja ndak ada. Siapa yang bisa menjawab? Ini sama sekali ndak ada yang nyatet berarti dari tadi. Wah, parah. Jadi saya ngomong di sini dari tadi itu cuma capek itu nggak ada yang paham. Orang ini melakukan apa? Sudah di judul, tadi sudah saya pancing di judul figur itu loh kan ada judul figur. Izin menjawab, Ibu. Siapa ini yang bersuara? Devinta. Devinta. Oke, silakan. Apa jawabannya? Jadi peneliti itu pakai bioside guided isolation, Bu. Pakai uji apa? Uji aktivitas apa biologisnya? Antioksidan, Ibu. Antioksidan. Ini siapa yang menjawab? Ananda Nabila. Ananda Nabila, Devinta sama Ananda Nabila. Devinta jawabannya sudah benar dengan bioessay guided, cuman kurang lengkap. Tapi intinya tekniknya yang dilakukan itu sesuai judul gambar. Kemudian Ananda menjawab dengan benar. Uji biologis yang dilakukan adalah uji antioksidan. Kan cuman itu jawabannya sama kan dengan yang di atas. Berarti yang saya panggil dan tidak menjawab tadi memang nggak memperhatikan. Uang itu saya highlight di situ kok malah nggak dijawab. Oke, berikutnya di situ dia dari EFA, dari kelompok fraksi, subfraksi 1 sampai 3, dia melakukan pemisahan dengan TLC 2 kali, TLC preparatif ya atau preparatif KLT. Dengan preparatif KLT, fase gerak kloroform dan diklormetan, kemudian dia menghasilkan 2 isolat, yaitu isolat EFA1 dan EFA2. Ternyata dari 2 isolat yang sudah murni ini, peneliti tersebut melakukan kembali uji aktivitas biologi, aktivitas antioksidan. Ternyata keduanya memiliki aktivitas antioksidan yang ditunjukkan dengan adanya IC50. Ya, nih baca. Sudah bisa dilihat IC50-nya? Sudah kelihatan atau belum? Hasil identifikasi dari senyawa
yang sudah murni IC50-nya berapa? Sudah kelihatan atau belum? Ini saya pajang begini, sekarang saya mau tanya mahasiswa. Kalau masih belum ngerti untuk menyebutkan IC50-nya berdasarkan abstrak itu, berarti ya wis nggak ngerti. Anda nggak di sini kayaknya. Cuman Zoom-nya aja yang Anda gabung. Saya mau tanya sama Devira Eno. Berapa IC50-nya senyawa yang dikatakan oleh peneliti bahwa itu adalah yang paling aktif terhadap antioksidan? Tinggal baca loh ya IC50-nya. Nggak kelihatan ya abstraknya ya. Ini mahasiswa bisa melihat layar yang saya bagikan nggak ya? Nggak Ibu kelihatan. izin menjawab. Siapa ini yang bersuara? Balkis, Ibu. Balki, silakan. IC50-nya 41,33 kurang lebih 3,5 nanogram per mili. Terus, itu saja. Dan itu abstraknya. Abstrak radikalnya itu totalnya itu. Lalu, udah itu saja, Ibu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Davina Amanda. Davina Amanda, berapa IC50-nya yang Anda lihat di abstraknya? Yang 41,33 Kenapa? kurang lebih. Kenapa kok yang 41? Kenapa nggak milih 37 atau 53? Kenapa kok milih 41 kok ikut-ikutan Balkis? Kenapa nggak milih 53? Kenapa nggak milih 37? Ya, berarti deal ya, ikut-ikutan ya. Dea Cika, yang mana IC50-nya untuk senyawa yang dikatakan tadi di depan most active compound atau senyawa yang paling aktif, kan berarti kan ditunjukkan dengan IC50. Berapa IC50-nya? 41,33. Kenapa kok 41? Kenapa kok nggak 53 atau 37? Ini BO juga, sama ikut-ikutan Balkis. Yang mana yang dipilih? Maaf Ibu 37,82 karena semakin kecil IC50-nya maka semakin besar antioksidan. Oke, makin kecil IC50 semakin kuat. Saya mau tanya satu mahasiswa lagi, Dewinda. Dewinda pilih yang mana? Ya, Ibu. Saya pilih yang sebesar Yang mana? 53,24, Bu. 53,24. Oke. Sekarang Anda menjawab mau milih 53, mau milih 41, mau milih 37 itu dibedakan dari metodenya. Ya, kalau baca yang lengkap ya, di situ dikatakan the curcumin was shown to be a potent antioxidant in the DPPH radical scavenging assay, ABTS radical scavenging assay, PrEP assay. Jadi dia itu melakukan 3 macam uji, tapi tiga-tiganya itu adalah uji antioksidan. Jadi kalau ditanyakan berapa IC50-nya, senyawa yang diisolasi dan paling poten, ya tiga-tiganya harus disebutkan. 53, 41, dan 37. Karena yang dipisahkan di sini, ini EFA1 dan EFA2 itu kan ada 2 senyawanya. Tapi yang paling aktif itu hanya yang EFA2. Nah, EFA2 di sini nama lainnya adalah kurkumenoton. Berarti ya tiga-tiganya IC tadilah yang harusnya disebutkan. Ya. Jadi kalau mau membaca jurnal itu silakan dipahami dulu.
Kalau nggak ngerti, cari di AI. Kan Anda bisa. AI itu untuk mensupport Anda, pemahaman Anda yang mungkin belum sampai situ, dikopas, ditanyakan, ini apa? Lawang DPTS, ABTS, kemudian DPPH, dan FREP itu sama kok. Itu kan cuma beda metode. Jadi itu tidak membedakan apakah si senyawa yang satu dan yang dua potensial atau tidak. Itu enggak. Itu sudah potensial, sudah paling poten. Jadi dengan DPPH dia juga unggul, dengan ABTS dia paling unggul, dan dengan FREP dia juga paling unggul. Jadi kalau ditanyakan IC50-nya ya tiga-tiganya. Gitu. Jadi dibaca lagi ya, cara membacanya nanti tolong diperhatikan. Oke, silakan nanti diakses sendiri jurnalnya, dibaca, kemudian diamati, karena ini kurang lebihnya adalah sama. Jadi yang diidentifikasi dari senyawa hasil isolasi kemudian dilakukan karakterisasi. Pada penelitian ini, peneliti tersebut mengkarakterisasi kemurniannya yang pertama. Kemurniannya dia lakukan dengan teknik HPLC, mendapatkan kemurnian 96,24% yang ditunjukkan dengan adanya single peak, ya, single peak juga, baik itu di HPLC maupun di GC. Ya, kenapa kok dia memakai GC? Coba perhatikan judulnya. Kalau Anda belajar membaca jurnal, itu harus diperhatikan, jangan asal dibaca, dikopas, diterjemahkan, tapi nggak ngerti maksudnya. Di sini ada petunjuk, dia dikatakan EFA2 appeared as a single peak in GC pada pada waktu retensi 12,78. Di situ dikatakan bahwa dia menggunakan GC untuk menganalisis, selain juga menggunakan HPLC untuk uji kemurniannya. Kenapa dia menggunakan GC? Kok nggak cukup pakai HPLC saja? Judulnya itu sesquiterpen, ya. Sesquiterpen dan monoterpen, sekali lagi saya jelaskan, keduanya merupakan komponen atau kandungan dari minyak atsiri. Minyak atsiri itu apa? Minyak yang mudah menguap. Kalau menguap berarti bentuknya apa? Bentuknya apa yang mudah menguap? Cair, Ibu. Selain cair, maksud yang Gas. cair? Gas. Gas. Ya, hanya dalam bentuk gas. Jadi sesquiterpen dan monoterpen itu dia komponen minyak atsiri yang mudah menguap, sehingga dia akan mudah teridentifikasi dengan menggunakan GC atau gas kromatografi. Maka dari itu peneliti menggunakan identifikasi menggunakan GC, ya, yang terlihat dengan single peak, sama seperti di HPLC. Kemudian selain HPLC dan GC, peneliti juga melakukan analisis terhadap BM-nya atau M per Z atau molecular weight sebesar 234 yang diperoleh dari GC yang ditandem dengan MS, ya. Jadi GC MS-nya akan memberikan output bentuk spektra dari kemurnian si senyawanya. Itu untuk GC-nya itu tadi pada retention time dia single peak, peaknya hanya satu berarti sudah murni. Kemudian untuk melihat berat molekulnya bisa dilihat pada spektra atau output yang MS-nya, yaitu menunjukkan M per Z-nya 234. Nah, di sini dikatakan bahwa selain menggunakan GC dan HPLC, peneliti tersebut juga menganalisis dan mengidentifikasi menggunakan UV spektrometer, spektrofotometer. Ini bukan UV vis ya, tapi di daerah UV. Ternyata ada dua serapan, yaitu 226 dan 260, yang menandakan miliknya EFA1 dan EFA2. Ya, yang kemudian berikutnya selain dia pakai UV, pakai HPLC, pakai GC, dia juga menggunakan FTIR. Nanti dicek lagi di FTIR-nya, manakah dari serapan-serapan ini, coba diperhatikan, ini kan ada serapan-serapan IR ya di sini. Ada 3364, 3314, 2905, dan 1653. Manakah yang merupakan ciri spesifik yang berada di daerah fingerprint dari senyawa yang sudah ditemukan ini? Manakah yang serapannya merupakan serapan spesifik daerah fingerprint? Ayo. Di alkaloid kemarin saya sudah sempat menyebutkan FTIR-nya alkaloid. Fingerprint itu adalah yang serapan ini. Sekarang saya mau mahasiswa yang menyebutkan. Serapan mana antara 3364, 3314, 2905, atau 1653 yang ciri spesifiknya? Izin Yang menjawab, bisa Ibu. jawab. Siapa ini? Devinta.
Devinta lagi. Nia mau dapat nilai A kayaknya cuma Devinta ya. Yang lainnya nggak tahu saya. Yang mana Devinta yang mau dijawab ciri spesifiknya? 1653. Iya, benar. 1653 itu adalah daerah fingerprint yang menunjukkan ciri khas spesifikasi dari senyawa yang kita analisis. Udah, yang lainnya nggak usah diperhatikan. Itu yang lainnya pendukung aja. Ya, yang menunjukkan ciri khas spesifik senyawanya itu ada di 1653 dari FTIR-nya. Jadi selain dengan analisis menggunakan teknik spektroskopi, ternyata ada satu teknik spektroskopi lagi yaitu NMR, baik menggunakan hidrogen maupun karbon NMR dari senyawa EA2 itu ternyata diidentifikasi menjadi senyawa sesquiterpen atau dengan rumus molekul C15H22O2. Jadi untuk yang NMR di sini adalah gongnya, ya. Artinya dia yang akan menentukan pergeseran-pergeseran kimia. Kira-kira kalau strukturnya kurkumenoton itu seperti apa? Silakan Anda browsing masing-masing. Struktur kimianya kurkumenoton kayak apa gambarnya? Yang menunjukkan adanya rantai samping, yang menunjukkan C nomor 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini adalah berdasarkan analisis dari hidrogen dan karbon NMR. Sehingga dari penelitian ini akhirnya diidentifikasilah senyawa yang paling aktif sebagai antioksidan, teridentifikasi sebagai senyawa kurkuminoton. Oke, yang berikutnya ini masih senyawa terpenoid ya, tetapi dia dari golongan yang berbeda. Kalau yang sebelumnya itu adalah golongan sesquiterpen yang merupakan senyawa mudah menguap, berbeda dengan yang dilakukan pada jurnal ini. Silakan nanti semuanya mengakses sendiri jurnalnya sudah ada di sini. Nanti juga saya berikan ke PJMK supaya PJMK bisa membagikan ke yang lain. Silakan dicari sendiri jurnalnya. Tetapi yang jelas dari abstraknya bisa kita lihat bahwa analisis yang digunakan adalah selain menggunakan TLC dengan menggunakan teknik kromatografi VLC ya di situ dia menggunakan liquid vacuum chromatography and gravity column chromatography, artinya pemisahan dan pemurnian yang dia lakukan mulai dari ekstraksi fraksinasi yang pertama adalah dengan menggunakan VLC atau liquid vacuum chromatography, yang berikutnya menggunakan KKG atau gravity column chromatography, dan yang terakhir dia menganalisis menggunakan Fourier transform infrared atau FTIR. Ya, selain itu hasil dari KKG dan KCV-nya sama peneliti ini ditotol, dianalisis dengan menggunakan KLT dan disemprot menggunakan reagen Lieberman-Burchard. Ya, setelah dinyatakan positif dari prosedur penyemprotan Lieberman-Burchard, baru kemudian dianalisis menggunakan FTIR dengan serapan-serapan seperti yang tersebut pada abstrak tersebut. Nah, ini juga seperti itu ya. Untuk terpen Anda cukup bisa melihat daerah fingerprintnya itu di 1635 sama yang 1101 dan 1055. Fokusnya di situ. Yang lainnya itu hanya untuk pendukung. Ya, itu pengecoh malahan seperti OH group ada di 3448 itu kan belum tentu milik si terpenoid. Bisa milik rantai samping atau yang lainnya. Oke, ini hasil pemisahan untuk figur 1. Figur 1 adalah liquid chromatography separation fraction. Jadi hasil VLC-nya dia mendapatkan 20 file. Kemudian dari 20 file itu ditotolkan KLT menjadi figur 2. Nah, berikutnya figur 3. Figur 3 ini ada gambar A dan B. Itu adalah hasil pengelompokan dari figur 2. Jadi seperti tadi, kalau yang di bagian kurkumenoton, ini kan dia dikelompokkan ada EFA, EFB, C, dan seterusnya ya. Ada pengelompokan nomor 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan seterusnya. Untuk yang di jurnal yang ini, ternyata dikelompokkan menjadi 5. Ya, di gambar A dan di gambar B. Gambar 5 itu ada 5 kelompok. Kemudian ditotolkan, baru kemudian ditarget untuk dipisahkan dengan preparatif TLC seperti di gambar 4. Setelah di preparatif TLC, dipisahkan senyawanya dengan cara dikerok, dimurnikan, kemudian di KLT lagi, seperti di figur 5. Di KLT lagi untuk melihat kemurniannya, kebetulan ini yang ditunjukkan hanya satu metode, harusnya untuk melihat kemurnian pakai minimal 3 fase gerak. Hampir semua jawaban kemarin UTS salah ketika saya tanyakan kenapa kok dibukukan KLT.
Fase geraknya kan beda-beda tuh gambarnya kemarin jurnalnya. Tidak ada satupun mahasiswa yang menjawab untuk melihat kemurnian secara KLT. Nggak ada yang jawab kayak gitu. Padahal saya sudah bilang, kalau mau melihat senyawanya murni atau enggak, ya pakai KLT 3 fase gerak. Tapi ternyata ya nggak tahu mahasiswa kok jawabannya belarah gitu. Kenapa saya tidak kasih LJK? Karena saya tahu Anda pasti nggak pada bisa jawab, masih pada ngawur belarah. Jadi daripada kalian saya beli LJK terus jawabnya sampai berbaris-baris, saya pusing lihat tulisan Anda, mendingan tak kasih kecil aja kayak gitu. Karena saya tahu pasti jawabannya belarah, nggak ada yang tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi ya masih ditambah ini itu yang akhirnya bulat sendiri sih sebenarnya. Arahnya dia mau membawa ke arah kemurnian, tapi bulat kebanyakan kalimat yang disusun. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari spektrum FTIR-nya yang sudah disebutkan di depan tadi, sehingga bisa kita lihat di daerah fingerprint. Yang kita curigai itu adalah fingerprint senyawanya ada di daerah seperti di 1101, kemudian di sini juga ada vibrasi yang diperlihatkan pada daerah 1382 dan 1242, selain yang di 1101. Oke, untuk terpenoid sudah selesai sampai di sini. Nah, saya minta, ini nanti saya butuh 1 SKS aja lagi, dicarikan waktu 1 SKS untuk diskusi. Ini di kelas ini ada berapa ya jumlah mahasiswanya semuanya? Di Zoom saya 51, Bu. lihat 31. 41 atau 31? 51, Bu. 51. Kok yang hadir cuma 37? Iya. Yang hadir kok cuma 37? Tadi sebagian ada yang izin, Bu. Soalnya jam 14.30 itu ada praktikum, jadi izin keluar bentar, katanya, Bu. Loh, kok izinnya gak ke saya? Dan itu sekarang masih 14-19 loh. Harusnya kan mahasiswa ada di kampus ini kan, karena saya harusnya kan luring kuliahnya. Harusnya kan ada di kampus, itu nggak saya anggap hadir loh. Saya nggak mau ngitung hadir. Yang saya hitung hadir yang sekarang masih ada di sini, yang saya hitung hadir. Jadi saya nggak mau menghitung kehadiran yang lain. Jadi saya hitung yang hadir hanya yang tadi itu hanya 37, 38 dengan saya. Itu sudah saya screenshot. Jumlahnya hanya itu. Ini yang jumlahnya tiba-tiba bertambah menjadi 40, 41 saya nggak hitung. Enggak, saya cuma hitung yang 37 aja tadi. Kan izinnya bukan sama saya nggak mau dong. Mohon maaf Ibu, punya saya tadi keluar sendiri, saya tidak tahu ada izin-izin Ibu. Yang saya bicarakan itu yang izin untuk keluar praktikum itu loh. Itu saya nggak mau tahu itu, karena kan masih jam saya, dan itu kan 14.30 waktunya lah, ngapain kok izinnya kok sekarang gitu loh kan. Konyol kalau misalkan seperti itu. Oke Ibu. Baik, saya minta dicarikan satu waktu, 1 SKS saja untuk diskusi. Saya minta tolong dibuat kelompok. Satu kelompoknya isinya 10 mahasiswa. 10 mahasiswa atau gini aja, kalau misalkan jumlahnya 51 berarti tolong dibuatkan genap ya, jumlah kelompoknya genap. Ada dibuatkan 6 kelompok saja, Dani. 6 kelompok. 3 kelompok yaitu kelompok 135. Kelompok 135 nanti mereview alkaloid, jurnal alkaloid. Kemudian kelompok 246 mereview terpenoid. Ya, jurnalnya dibuat PPT-nya sama seperti yang saya buat. Jadi saya nggak butuh tulisan, saya cuma butuh ada gambar dari jurnalnya di crop, kemudian Anda menjelaskan. Kalau ada spektra ya diberi tanda spektranya dibunder-bunderi mana yang menunjukkan senyawa hasil isolasinya. Entah itu terpen, entah itu alkaloid. Dibuat seperti PPT saya. Ya, silakan dibuat. Saya yakin Anda bisa membuat yang lebih baik. Yang penting isinya saya tidak butuh yang isinya banyak tulisan atau kopasan-kopasan. Enggak apa-apa, original jurnalnya saja yang dipakai untuk direview. Ya, ini masih ada waktu, silakan dicari waktunya. Saya minta 1 SKS saja untuk diskusi, sehingga nanti akan saya pilih
manakah nanti yang harus dipresentasikan baik itu alkaloid ataupun terpen. Jadi tidak semua. Nanti yang paling baik aja yang saya pilih. Kemudian dalam waktu yang ada ini, mulai hari ini silakan boleh dikonsulkan jurnal yang mau digunakan dari PPT-nya. Jadi silakan bagi kelompok sendiri-sendiri ya. Bagi kelompok sendiri silakan cari jurnal dan mulai dikonsultasikan lewat Telegram pribadi saya. Silakan dikirimkan untuk yang mau mengkonsulkan jurnalnya. Nanti setelah mendapat ACC silakan dikerjakan berkelompok. Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Saya hanya minta PPT-nya saja, baik itu yang maju ataupun tidak, silakan semuanya dibuat dan nanti dikolektif melalui PJMK. Nanti saya menerima semua PPT dari masing-masing kelompoknya, hasil review. Ya, jadi semuanya setidaknya yang dibahas, yang direview harus senyawa murni. Sehingga boleh Anda mengadopsi judul-judul yang ada di PPT kami ini, boleh yang isolation and identification, boleh yang mungkin sudah menyebutkan metode bioassay guided isolation atau phytochemical approach, silakan. Pakai kata-kata kunci yang ada di jurnal-jurnal yang sudah ada di materi kuliah juga boleh. Yang penting jurnalnya berbeda dengan jurnal yang sudah saya bahas, ya, alkaloid dan terpenoid. Kemudian kalau ada yang bertanya dibuat bab-babnya bagaimana, nggak penting, nggak usah bab-baban. Kayak punya saya itu aja, saya butuhnya gambar dijelaskan, spektra dijelaskan, KLT dijelaskan, itu saja. Setiap anggota nanti silakan bergantian, tidak harus ditulis. Silakan Anda pahami saja, kalau mau ditulis jadi tulis, tetapi kalau mau menjelaskan secara langsung itu akan ada nilai tambah dari masing-masing anggota kelompok. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri. Silakan nanti disegerakan untuk penyusunan kelompoknya. Dan untuk waktu yang dicarikan nanti satu SKS, silakan mungkin Dani nanti ditanyakan ke Bu Krisna. Mestinya pertemuan ini saya yang terakhir ya? Atau masih ada saya? Terakhir, Bu. Terakhir. Nanti silakan kalau Bu Krisna misalkan Senin depan sudah bisa ya, monggo Bu Krisna. Kalau misalkan Bu Krisna belum bisa, nanti yang satu SKS saya pakai untuk diskusi. Gitu ya. Sesuai Baik, dengan Bu. waktu kuliah aja. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.